Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Nur Rahman, mahasiswa Universitas Siber Asia, Prodi Manajemen kelas MJ 408. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2 dengan dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto, SEMM CPOD. Saya akan mempresentasikan tugas dengan judul Konflik Industrial dan Hubungan Perburuhan di Perusahaan Digital Tokopedia dan TikTok Shop. Adanya dampak akuisisi terhadap konflik hierarki. Apa itu konflik hierarki? Konflik hierarki adalah ketegangan, ketidaksepemahaman, atau pertentangan kepentingan yang terjadi antar tingkatan dalam struktur organisasi, mulai dari manajemen puncak hingga pekerja operasional. Pihak-pihak yang umumnya terlibat konflik hierarki antara lain manajemen atas dan manajer lini atau manajer tengah. Manajer menengah dengan karyawan operasional, serta divisi HRD dengan pekerja terdampak. Dilansir dari bisnis.com, saya lampirkan infografisnya dengan tema Stop PHK, Selamatkan Industri Dalam Negeri, Buruh Bukan Tumbal Investasi. Bisnis.com, Jakarta, gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK massal yang melibatkan perusahaan e-commerce besar seperti Tokopedia dan TikTok dinilai sebagai strategi bertahan di tengah surutnya pendanaan yang masih membayangi sektor ekonomi digital. Di sisi lain, persaingan juga makin sengit dan belum terlepas dari harga kompetitif. Menurutnya, persaingan di sektor e-commerce masih sangat dipengaruhi oleh strategi harga yang menuntut perusahaan memiliki cadangan dana besar agar bisa terus memberikan diskon dan promosi. Berikut saya lampirkan video pendek dari sumber literasi digital yang saya ambil dari Instagram. Literasi digital. Silakan disimak. Perusahaan induk TikTok yakni ByteDance resmi melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan Tokopedia. Pemangkasan ini dikabarkan akan dilakukan kepada 450 karyawan. Direktur Corporate Affairs Tokopedia dan Shop Tokopedia, Nuraini Razak menjelaskan, keputusan itu diambil menyusun penggabungan TikTok dan Tokopedia. Pihaknya kemudian mengidentifikasi beberapa area yang perlu diperkuat dalam organisasi dan menyelaraskan tim agar sesuai dengan tujuan perusahaan. Nuraini memastikan bahwa pegawai yang terdampak akan mendapatkan dukungan penuh dalam masa transisi. Sebelumnya, Bloomberg melaporkan bahwa jumlah pegawai yang terkena PHK mencapai 450 orang dari total karyawan ByteDance di Indonesia yang sebanyak 5.000 orang. Artinya, kebijakan PHK yang dirasakan oleh 9% dari total pegawai ByteDance di Indonesia. Adanya konflik hierarki tentu didasari dari penyebab-penyebab umum, seperti adanya perbedaan persepsi dan nilai. Manajemen fokus pada efisiensi dan profitabilitas, sedangkan karyawan lebih peduli pada keamanan kerja dan kesejahteraannya. Manajer lini dan menengah terasa terjepit pada posisinya karena adanya tekanan yang datang dari dua arah, yaitu atasan, manajemen pusat yaitu ByteDance selaku manajemen pusat menuntut eksekusi cepat demi efisiensi, sedangkan bawahan atau tim staff mempertanyakan keadilan dan transparansi proses PHK. Dampak akuisisi terhadap konflik hierarki. Pasca akuisisi Tokopedia oleh ByteDance atau induk perusahaan TikTok, terjadi penggabungan sistem operasional antara Tokopedia dan TikTok Shop yang mendorong adanya restrukturisasi besar-besaran di berbagai divisi seperti logistik, pemasaran, warehouse, dan customer service. Adanya pemangkasan tenaga kerja sekitar 5.000 menjadi 2.500 karyawan. Proses penyatuan tim, eliminasi jabatan ganda, dan efisiensi struktur organisasi. Pelajaran yang dapat kita ambil menurut MSDM dari kasus akuisisi dan PHK massal di perusahaan digital.
Pelajaran yang pertama, komunikasi multilevel sebagai pondasi restrukturisasi. Tanpa komunikasi multilevel, PHK massal bisa dianggap sebagai serangan sepihak, bukan kebijakan strategis. HRD dan manajemen menengah bukan sekedar eksekutor, yang artinya HRD dan manajer ini perlu diberdayakan, bukan dibebani tanggung jawab tanpa otoritas. Pelajaran yang ketiga, PHK harus dilandasi etika, psikologi, dan humanitas. PHK bukan soal efisiensi keuangan perusahaan, tetapi juga soal nasib manusia dan hubungan sosial. Terima kasih, itu adalah hasil presentasi tugas manajemen sumber daya manusia 2. Semoga jawaban ini dapat melengkapi tugas semester genap tahun ajaran 2024-2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.